tetapi oleh karena belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi diberkati ini teristimewa. Kami boleh ada bersama-sama merayakan Harnas kaum pria gereja sidang jemaat Allah. Kami bersyukur Tuhan, momen yang dahsyat ini, momen yang luar biasa ini. Kami rindu Tuhan berkenan memberkati semua kaum pria gereja sidang jemaat Allah teristimewa yang ada di Nafiri Sion, Atambua. Kami minta Tuhan pada pagi hari ini berkenan Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi. Roh Kudus bekerja di tempat ini lebih jauh, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jam pemberitaan firman Tuhan, kami akan masuk di dalamnya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkenan lewat jam pemberitaan ini Tuhan berbicara bagi setiap umat-umat Tuhan yang hadir. Teristimewa pria-pria gereja sidang jemaat Allah, supaya menjadi pria-pria yang berintegritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih, hamba-Mu yang berbicara juga Tuhan pakai, sehingga setiap kata kalimat yang hamba ucapkan bukan atas keinginan hamba-Mu, tetapi benar-benar kemauan Tuhan yang menjadi nyata di tengah-tengah pesan-pesan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, semua yang hadir kuasai dengan hikmat, kuasai dengan pengertian, agar kebenaran-kebenaran itu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mengambil bagian terpenting dalam hidup kami. Kami pulang dari tempat ini, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya minta saudara tetap duduk, berdiri, karena saya belum suruh duduk ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau yel-yel dulu pria integritas ya. Karena hari ini kan hari spesial buat para pria-pria GSJA. Karena itu kita harus mendahului dengan yel-yelnya. Nah, saudara, tadi yel-yelnya sempat dilakukan waktu pria-pria integritas lagi menyanyikan pujian Mars GSJA kaum pria GSJA Indonesia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan yel-yel itu yang kita akan ulangi, tapi ada kelanjutannya sedikit ya. Kita latihan dulu ya saudara. Kalau saya bilang pria integritas, saudara akan jawab yes. Tapi jangan lupa tangannya harus dikepal, lalu kemudian ditarik ke bawah begini, yes ya. Kalau salah berarti kita ulang. Termasuk wanita juga harus ikut, karena ini kami hari raya, jadi tidak ada yang macam-macam. Saudara, ya, saudara terkasih, jadi saya bilang pria integritas, yes. Tangan kanan lebih dulu, setelah itu pria integritas yang kedua, tangan kiri, yes. Lalu pria integritas yang ketiga saya sebut, maka saudara bilang yes, 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 dahsyat. Jangan lupa ada kata dahsyat. Jadi 3 kali yes, lalu yang keempat itu dahsyat. Lalu nanti saya bilang begini, saudaraku, gereja bersatu, nanti saudara pria bersatu, nanti saudara bilang gereja bertumbuh. Kalau saya bilang gereja bertumbuh, maka saudara bilang pria bersatu. Nanti yang kedua saya bilang begini lagi, gereja bersatu, maka saudara bilang pria maju. Lalu saya bilang pria maju, lalu saudara bilang apa? Gereja bersatu. Jangan lupa itu ya, saudara. Oke, kita coba. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes, yes, yes. Dahsyat. Mantap, mantap, mantap. Ya, saudara. Yang kedua, pria bersatu. Salah. Pria maju. Pria bersatu. Gereja maju. Pria bersatu. Pria bertumbuh. Hei, jangan balik. Pria bertumbuh, gereja
bersatu. Ya, harus terbaliknya begitu. Ayo, pria bertumbuh. Gereja maju. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, silakan duduk. Tuhan berkati kita semua. Bersyukur karena pagi ini bisa ada di Atambua, teristimewa di Gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Sion. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan pertama kali saya ada di tempat ini. Saudara mungkin sudah bilang, kok dia baru datang, dia bilang bukan pertama kali. Ya saudara, saya bukan pertama kali ada di tempat ini. Karena saya ingat tahun 98, saya pernah ada di ini tempat juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi dalam konsernya seorang penyanyi yang namanya Johnny Pereira. Ya saudara, saya hadir di tempat ini tahun 98. Saya ingat saya di tempat ini saudara, lalu konser itu di bawah ya. Ini kan bagian atas ini ya Bapak. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya hadir untuk joget-joget bersama dengan Johnny Pereira waktu itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya hadir beda, karena hadir di tengah-tengah gereja Sidang Jemaat Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memperhatikan firman Allah. Tema Harnas Kaum Pria adalah Man of Integrity, White God Vision. Coba kita sebutkan tema ini. 1, 2, 3. Man of Integrity, White God Vision. Ulang lebih kencang. 1, 2, 3. Weh, lidah tetung terik ini memang parah ini ya sudah. Ya. Man of Integrity. Coba 1, 2, 3. Man of Integrity, White God Vision. Amin. Depo arti apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya adalah pria integritas yang mempunyai visi Tuhan. Ya, pria integritas yang memiliki visi Tuhan. Itulah man of integrity, white God vision. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pria-pria GSJA itu disebut dengan pria-pria integritas. Kita pria-pria integritas harus mempunyai visi. Tapi visi yang kita punyai bukan visi dari dunia ini, tetapi visi yang datang dari Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, visi yang datang dari Tuhan akan membawa pria-pria integritas menjadikan gereja Sidang Jemaat Allah adalah gereja yang bertumbuh, gereja yang maju, gereja yang militan. Karena kita rindu, saudara yang terkasih, sebagaimana visi besar gereja Sidang Jemaat Allah, kita rindu gereja ini akan menjadi leading church, gereja terdepan, gereja yang luar biasa. Oleh karena ada pria-pria di dalamnya yang memiliki visi dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bukan bicara soal terdepan hanya dalam kuantitas, bukan hanya soal bangunan, bukan hanya soal fisiknya, bukan hanya soal hal-hal yang dapat dilihat. Tetapi saudara dan saya, visi kita adalah menjadi gereja yang memiliki kualitas. Karena untuk menjadi leading church, gereja terdepan, gereja Sidang Jemaat Allah harus memiliki kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dan itu harus dimulai dari pria-pria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu harus dimulai dari saudara dan saya sebagai pria-pria. Saudara yang terkasih, karena itu pada pagi hari ini, semua pria gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Nafiri Sion, marilah menjadi pria-pria yang memiliki visi dari Tuhan. Karena kalau saudara miliki dari visi dari Tuhan, gereja ini bukan hanya bertumbuh, bukan hanya maju dalam hal kuantitas, tetapi kualitasnya juga akan terlihat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus memiliki visi dari Tuhan? Karena visi dari dunia ini, saudara,
itu terkadang mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya adalah sementara. Hal-hal yang sifat sementara itu membawa kita justru bukan kepada suatu visi, tetapi kepada suatu ambisi. Nah, itu berbahaya sekali, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudaraku, itu cenderungnya hanya untuk kepentingan diri kita. Apa yang kita mau capai, apa yang kita inginkan, kita dapat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu terkadang hanya untuk memuaskan keinginan saudara dan saya. Karena itu saudara, visi yang dari dunia itu selalu berbau ambisi di dalamnya. Berbau ambisi di dalamnya. Tapi Tuhan mau kita tidak boleh memiliki visi dari dunia. Milikilah visi dari Tuhan. Karena kalau saudara memiliki visi dari Tuhan, bedanya ada pada ending. Kalau visi dari dunia, ambisi yang membuat hanya terjadi pada kepentingan diri sendiri. Tetapi saudara, kalau kita dapat visi dari Tuhan, kita peroleh segala sesuatu dari dunia, tapi semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah, kemuliaan Allah. Itulah visi dari Tuhan. Amin. Korek samping kiri kanan, bilang, kamu punya visi atau ambisi? Kadang-kadang batongsan bisa tahu, saudara, ini orang ini punya visi atau ambisi, itu batongsan tahu. Bahkan dalam hal rohani sekalipun, saudara. Ya. Karena kelihatannya itu sama-sama. Visi itu kan bicara soal rencana ke depan. Visi itu bicara soal, saudara, mimpi ke depan. Jadi saudara, ambisi apa? Sama juga. Tapi beda di ending. Beda di tujuan. Beda di akhir. Kalau ambisi hanya untuk kepentingan diri, kepentingan perseorangan, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, kepentingan dinasti kerajaan kita. Tapi saudara, kalau yang namanya visi dari Tuhan, semuanya saya ulang, hanya untuk kepentingan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segalanya hanya bagi Tuhan. Beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Nah saudara, saya mau tunjukkan beberapa ayat pendahulu tentang orang-orang yang memiliki ambisi tapi kelihatan model ke visi. Mari kita lihat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita temukan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Ada seorang yang bernama Nimrod, saudara. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, saudara bisa memperhatikan teks itu. Namun saya mau membaca saja beberapa penggalan dari ayat-ayat yang saya sebutkan ini. Perhatikan ayat 1 terlebih dahulu, kitab Kejadian 11. Mari perhatikan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Wah, enak ini saudara. Karena bicara soal kesatuan itu tidak gampang. Tapi pada masa itu Alkitab berkata seluruh bumi satu bahasa, satu logat. Lalu kemudian ayat yang ketiga. Perhatikan jemaat, bantu baca 1, 2, 3. Kalau kita baca ayat 3 ini, saya bertanya kepada saudara, ini kira-kira rencana yang baik atau rencana yang jahat? Hah? Baik atau tidak baik? Baik. Kok orang bilang, mari kok kotong bikin batu bata, kotong bakar baik-baik, lalu kotong pakai itu untuk bangun sebuah bangunan, itu kan baik. Saudara, tidak salah. Sampai di ayat 3 ini masih baik-baik. Tapi mari coba lihat ayat 4. Saudara, Kejadian 11. Ayat 4. Sama-sama 1, 2, 3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan perhatikan. 1, 2, 3. Marilah kita. Ini yang saudara garis bawah itu kalimat. Jadi sampai di ayat 4 bagian A pun masih baik. Tapi ketika masuk di kata marilah kita cari nama, itu menjadi saudaraku sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu menjadi sesuatu yang bukan lagi visi, tapi ambisi. Kalau saudara baca ayat 3, ayat 4 bagian A,
itu masih terlihat seperti visi. Ada sebuah rencana yang baik untuk pembangunan, ada sebuah rencana yang baik untuk kemajuan, ada suatu rencana yang baik untuk sebuah infrastruktur yang bagus. Tetapi di ending daripada ayat itu, di sana dikatakan, marilah kita cari nama. Bilang samping kiri kanan, ini bukan visi dari Tuhan. Amin. Saudara, ada begitu banyak rencana dalam hidup ini, bukan? Saudara, ada orang bilang, saya tahu ini mau bangun rumah dulu. Ya, saudara, waktu sampai di situ bagus, ya saudara. Tapi kerja, lalu dia bilang begini, masa tetangga sebelah pun rumah 2 lantai, kita pun 2 lantai. Kita pun mesti 3 lantai, toh? Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia istri tanya, kok kenapa Bapak? Kok kita isi rumah hanya 5 orang saya ini, nanti 3 lantai, siapa yang mau tinggal? Hai mama, itu urusan belakang. Yang penting orang tahu kita lebih kaya dari dia. Kalau sampai di situ, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka itu bukanlah visi, tetapi ambisi. Ada orang, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga sama. Ya, saya bawa dalam hal tadi jasmani, sekarang masuk dalam hal rohani. Ya, saudara. Ada banyak orang juga kelihatannya semangat sekali untuk pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang, saudara, yang dikasih oleh Tuhan bangun pelayanan. Tapi pertanyaannya sederhana. Itu visi dari Tuhan atau lupung ambisi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sebelah bangun gereja, kita juga bangun gereja. Saudaraku, sebelah bikin ini, kita juga bikin itu. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya tanya sekali lagi, itu ambisi atau visi? Kalau hanya mau batere, orang Kupang bilang, mau bersaing, mau supaya batere satu dengan yang lain, maka saudara tidak lebih dari orang dunia yang hanya punya ambisi, bukan visi. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini jangan seperti Nimrod. Kristen sejati, pria sejati, pria integritas, pria yang punya, saudaraku, visi dari Tuhan adalah pria yang bukan mencari kepentingan diri sendiri, pria yang bukan membangun dinasti, pria yang bukan mencari hal-hal duniawi, tetapi pria yang mau menyatakan kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya beri contoh yang kedua. Mari kita lihat orang yang punya ambisi, kelihatan sama ke visi. Lukas 12 ayat 16, saudara yang terkasih, sampai ayat 21. Nanti saudara bisa baca keseluruhan ayat. Namun saya akan membaca saja beberapa bagian dari teks itu. Saya mulai dengan ayat 18 dari Lukas pasal 12. Ayat 18. Lalu nanti ayat 21 kita bersama-sama. Ayat 18, perhatikan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Saudara lihat, kalau kita baca ini cerita, kan ini orang kaya. Saking kayanya, makanya saudara yang terkasih, dia tidak tahu lagi mau taruh dia pun harta di mana. Karena itu dia berencana untuk membangun tempat penampungan yang lebih besar, lumbung-lumbung yang lebih besar, supaya dia bisa tampung itu barang-barang di sana. Saudara, sampai di sini baik-baik saja. Tetapi mari kita perhatikan ayat 21. Mari jemaat kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta. Kalimat ini menjadi penting bagi dirinya sendiri. Saudara, ternyata dia melakukan semuanya itu bukan untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan kemuliaan bagi Allah, bukan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kemuliaan bagi Tuhan, bukan. Semuanya hanya bagi dirinya sendiri. Makanya Alkitab berkata, ini orang kaya yang bodoh, ini pria kaya yang bodoh. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kita menjadi pria Kristen yang begini juga bahaya. Ya saudara. Kerja banting tulang siang malam, tidak tahu berhenti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cari uang, ya, kumpul harta di ini dunia. Uang ada di bank Bukopin, ada di bank BNI, BCA, ya saudara, BRI, ya sampai bank Syariah juga dia ada di sana tabungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tetapi untuk apa? Supaya dia juga bilang, nanti bet sutua nanti bet tinggal ongkang kaki sah. Bet tinggal ini hari cabut di BNI, besok lagi bet cabut di bet Bukopin, besok lagi bet cabut di BCA. Tebe pun uang banyak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tahu-tahu dia kerja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Belum sampai usia 70 tahun, belum pensiun, saudara. Ternyata Tuhan panggil dia lebih sedu. Saudara yang terkasih. Akhirnya dia uang yang selama ini dia kumpul. Saudara, orang Kupang bilang, kukos deh, kuah kosong ade. Saudara, lu kukos deh. Saudara, orang lain yang makan uang, orang lain yang nikmati. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena dia kumpul harta untuk dirinya sendiri. Dia tidak berpikir untuk sesuatu yang lebih kekal. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 6, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus bilang begini, saudara, jangan kumpul harta di dunia. Harta di dunia nyengat dan karat akan memakannya. Pencuri akan membongkarnya. Saudara, kumpulkanlah harta di sorga. Itu berarti Tuhan tidak larang saudara kaya. Tuhan tidak larang saudara cari uang. Tapi dengar baik-baik, semua yang kita peroleh di dunia, jangan kumpul untuk diri sendiri, tapi kumpulkanlah untuk saudaraku melakukan semua harta yang ada bagi kepentingan pekerjaan Tuhan, bagi kepentingan pelayanan. Itulah harta yang saudara tabung dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang anak muda datang dan berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, saya pun mama ini tak lalu. Ya. Saya bilang, kok kenapa mama tak lalu? Dia pun uang di koperasi ini Bapak, juta-juta. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, amas 5 garam Bapak. Ya. Tapi dia pun kakek mau mati. Ini anak kandung yang ngomong, saudara. Dia son mau kasih keluar uang sedikit pun, dia bikin hidup ini kayak menderita. Padahal uang banyak, emas ada. Saudara, waktu dia ngomong begitu, saya tanya begini, lupa mama umur berapa? Ya saudara, saya tanya begitu sama dia. Lalu dia bilang gini, Bapak pu maksud, soalnya lu jawab beta dulu, dia pu umur berapa? Ya saudara, mama sekarang semua masuk 70. Suson lama lah. Dia tabung kas lu itu. Jadi lu nyantai sah. Ya udah saudara. Suku 70 ini sama antar lagi sunau. Saudara. Jadi dia kakek untuk apa? Dia kakek untuk lu. Dia ada tabung kas lu itu. Saudara, karena anak tunggal, 1 biji sah. Mau lari di mana itu doi dong. Ya saudara. Begitu dia tutup mata, lurus cepat akta kematian. Piko ambil itu uang di koperasi dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang tua-tua dong mereka singa, jangan kakek. Lu semua now. Ya saudara. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Harta di dunia ini siapa yang akan bawa pulang? Siapa yang akan bawa dia pun kekayaan? Atau ada yang mau mati dia sudah titip pesan memang di depan anak. Dia bilang ingat beta pun tanah ada 5 hektar tuh. Jadi nanti kalau beta mati itu lu tahu toh, gali kubur jangan kici. Soalnya beta mau bawa masuk semua bepu oto ada 5 tuh semua nanti masuk. Yang saudara nanti bepu semua emas kas masuk. Biar lu janji memang Pak Ibu, biar janji memang. Ma begitu lu tutup mata dong gali 2 kali 1,5 selesai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang lain dong soal uang. Kalau anak ada 5 dong bagi. 1 dapat Fortuner, 1 dapat Avanza, 1 dapat Innova. Dong nikmati.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang sonde pikir soal kepentingan kemuliaan bagi Allah. Dia hanya mencari kepuasan dirinya sendiri. Dia hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Sehingga dia lupa tabung ke dalam kerajaan Allah. Itu orang yang tidak punya visi Tuhan. Dengar baik pria Nafiri Sion. Saudara dan saya, kita harus punya visi dari Allah. Kalau Tuhan berkati saudara, pakailah harta saudara untuk kemuliaan bagi Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang suka cap pendeta kalau lagi khotbah soal duit. Dia bilang pendeta mata duitan. Weh, dengar baik, lu belum bertobat. Dia kasih tahu sama lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lah iya, apalagi di gereja sidang jemaat Allah, kita punya, saudaraku, tata aturan, ya saudara, yang betul-betul sangat ketat. Tidak ada gereja sidang jemaat Allah pendeta GSJA yang makan uang. Tidak ada. Semuanya kita pakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang bilang, Yesus dulu pelayanan son pakai uang mah. Ah, ini baca Alkitab belum habis. Lukas 8 ayat 1. Mari kau lihat. Saudara yang terkasih, dia pikir Yesus jalan son pakai uang mangkali. Semua pakai uang. Lukas 8 ayat 1. Tampilkan tuh ayat. Ayat 1, 2 dan ayat 3. Saudara, Lukas pasal 8. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lalu ayat 2. Perhatikan jemaat sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 3 bersama. 1, 2, 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan. Jadi Yesus jalan pidatang dari desa pi desa, dari kota pi kota. Ada orang yang sumbang, ada orang yang kasih hartanya. Siapa mereka? Mereka yang tadi disebut di ayat yang kedua. Saudara, yang ayat yang ketiga, ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, ada Susana dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saudara ingatlah baik-baik betapa pentingnya kita semua memberikan hidup kita, memberikan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi jangan saya ulang lagi, visi kitanya terbatas pada hal-hal sementara. Itu namanya ambisi. Tapi jadilah orang-orang yang mempunyai visi dari Tuhan. Karena visi dari Tuhan selalu membawa kita kepada tujuan yang tepat, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat kita. Nah, karena itu saudara, pagi hari ini saya ingin membahas seorang yang ada di dalam Alkitab, yaitu Abraham, yang memiliki visi dari Tuhan. Dia tidak memiliki, saudara, visi dari dirinya sendiri, tapi visi dari Tuhan. Dia tangkap visi dari Tuhan. Dia tahu bahwa visi dari Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Tapi kita akan membaca ayat 3 saja. Lukas 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 3. Mari jemaat, kita sama-sama baca teks ini. 1, 2, 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan, perhatikan kalimat terakhir ini menunjukkan visi dari Tuhan. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi untuk apa Abraham diberkati? Untuk apa Abraham, saudaraku, mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang dijanjikan mulai ayat 2 sampai ayat 3 itu? Tujuannya jelas, supaya semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Saudara, ini namanya visi. Dan waktu Abraham terima ini visi,
Abraham tidak tolak. Waktu Abraham terima ini visi, dia mau lakukan ini visi. Waktu Abraham tangkap ini visi, dia tidak berargumentasi, dia tidak berdebat, dia tidak berkata, Tuhan, percuma beta keluar dari Ur Kasdim, beta jalan bawa istri dan anak, lalu kemudian tujuan terakhir untuk semua orang diberkati. Pung enak lai, dong harap gampang beta yang susah, dong yang dapat berkat. Tidak ada. Orang yang tangkap visi Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau, semuanya hanya untuk kepentingan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Harusnya orang Kristen semua sadar ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat semacam ini berlaku buat semua kita, bukan hanya buat Abraham. Saudara perhatikan ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8, Yesus juga pernah mengucapkan kalimat yang hampir mirip. Saudara perhatikan. Ya, perhatikan Yohanes 15 ayat 8. Mari kita lihat. Yohanes 15 ayat 8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi waktu kita berbuah banyak, bukan kita yang dimuliakan, bukan kita yang, saudaraku, justru tambah hebat, tapi dikatakan Bapa yang dipermuliakan. Jadi saudara, seperti yang Tuhan Allah katakan kepada Abraham, Yesus juga bicara kepada kita hal yang sama, bahwa kalau saudara dan saya mengalami yang namanya berbuah, saudara, maka bukan kita, tapi Bapa yang dipermuliakan. Lihat juga Rasul Paulus bicara hal yang senada dalam dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Perhatikan ini. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, ternyata bukan untuk ketong. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi berhenti punya ambisi, saudara. Milikilah yang namanya visi dari Tuhan. Karena kalau kita punya visi dari Tuhan, kita akan semakin tersembunyi, terbelakang, tetapi Kristus yang akan semakin nampak. Kalau kita memiliki visi dari Tuhan, biarlah kita jangan, saudaraku, yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita punya visi dari Tuhan, biarlah saudara terkasih dalam Tuhan, apa saja yang kita alami dalam hidup ini, semuanya demi kepentingan banyak orang, demi kepentingan kerajaan Allah, demi kepentingan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi semua gereja Tuhan, terutama bagi kita semua yang ada di Pria Integritas Gereja Sidang Jemaat Allah. Amin. Jangan lupa itu, saudara. Ini visi dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat. Waktu Abraham terima ini visi dari Tuhan, dia tidak berargumen, dia terima, dia tahu ini dari Tuhan karena untuk kepentingan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk banyak orang, saudara, supaya semua orang menjadi percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ditindaklanjuti dari orang yang memiliki visi Tuhan yang jelas? Kalau kok saudara dan saya kita menjadi orang Kristen yang memiliki tujuan, visi yang jelas, itu akan terlihat dalam sikap kita, akan terlihat dalam cara hidup kita, akan terlihat dalam, saudaraku, lifestyle kita. Itu akan terlihat, tidak bisa tersembunyi. Jadi saudara, hidup kita ini ditentukan oleh visi kita. Hidup kita ini ditentukan oleh visi kita. Kenapa Nimrod tadi cari nama? Saudara lihat dia pun hidup akhirnya. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara lihat orang kaya yang tadi hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Beda orang yang punya visi dari Tuhan. Dia akan mempunyai lifestyle, ciri hidup
yang luar biasa. Dan itu sangat menyenangkan Tuhan. Dibentuk dari visi Tuhan. Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari Kejadian 12 ayat 4. Tadi kita lihat ayat 3 ya. Ayat 2, ayat 3 kan bicara soal visi dari Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 4. Setelah dia terima visi ini, apa yang terjadi dalam hidupnya? Saudara, Kejadian 12 ayat 4. Bersama 1, 2, 3. Lalu kita ulangi mulai dari kata seperti yang difirmankan Tuhan. 1, 2, 3. Seperti yang difirmankan Tuhan. Sampai situ saja. Orang yang terima visi Tuhan, dia akan bertindak seperti yang Tuhan firmankan. Ada amin? Tanya samping kiri kanan. Sudah bertindak seperti yang Tuhan firmankan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang bertindak di luar dari kebenaran. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena dia tidak memiliki visi dari Tuhan. Orang kalau tahu visi dari Tuhan jelas untuk kemuliaan bagi Allah, tindakannya benar sesuai dengan firman Allah, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang taat seperti yang Tuhan firmankan, itu hanya orang-orang yang memiliki visi dari Tuhan. Orang-orang yang taat kepada apa yang Tuhan sampaikan, itu hanya orang-orang yang memiliki visi dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ketaatan ini ketaatan tanpa ada unsur X di dalamnya. Ya, tidak ada unsur X. Kenapa saya katakan demikian? Saudara perhatikan. Ya, waktu Tuhan suruh Abraham pergi, keluar dari tanahnya, tinggalkan papa mamanya, tinggalkan sanak saudaranya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak kirim maps langsung. Abraham, beta su WA maps itu jadi. Sebentar kalau lu mau jalan, tekan maps supaya lu jangan salah keliru. Ya saudara. Wah, kalau begitu enak. Terima kasih Tuhan, maps ada. Saudara yang terkasih. Tapi ini kan tidak ada petunjuk apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada unsur X. Tidak ada, saudara. Ini tidak ada sama sekali. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, Tuhan juga tidak bilang begini, Abraham, sebelum jalan lu suruh lupung Lot, keponakan itu, atau lupung hamba-hamba yang banyak itu, survei jalan dulu. Ya. Supaya mereka duluan tebas jalan kasih barisi, baru lu dan lu istri menyusul dari belakang. Sudah ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu ayat mengatakan dengan jelas bahwa setelah Tuhan berfirman, Abraham, dia punya istri, dia punya keponakan yang namanya Lot, bersama dengan semua hamba-hamba mereka, langsung segera berangkat. Ini taat tanpa ada unsur X. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan inilah ketaatan yang disebut dengan visi dari Tuhan. Saudara, ada banyak orang taat itu karena unsur X. Tuhan, beta taat, tapi kalau sudah tambah tapi, itu bahaya itu. Saudara. Makanya kalau dong berdoa tuh Tuhan tolong. Kalau ini Tuhan jawab Tuhan, beta sudah ngomong kosong Tuhan nih. WL tiap minggu beta juga sana apa-apa beta Tuhan. Yang penting Tuhan jawab dulu. Unsur X taatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang mau taat, tapi dia tanya dulu, saudara, Tuhan, kalau saya setia terus begini nih, kira-kira Tuhan jabatan naik kosong di kantor. Ya saudara, Tuhan, beta mau setia, tapi ini kali ini Tuhan beta su caleg nih, bepung baliho su tempel keliling atau gua Tuhan. Ya, itu ketaatan unsur X.
Dan itu orang yang tidak punya visi. Kenapa? Karena di otaknya ini kepentingan diri sendiri. Tuhan, saya setia kalau saya diberkati. Saya setia kalau saya naik jabatan. Kalau saya begini, kalau saya begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada orang bilang begini, tapi janjinya di belakang dia bilang begini, nanti kalau saya sudah di DPR, Tuhan, Nafirision tuh sayang lebih dulu bangun. Lupung gombale. Saudara, itu taat unsur X. Dan itu Anda tidak punya visi. Orang yang punya visi bertindak, melakukan tanpa ada unsur X. Itu namanya punya visi. Tuhan suruh lakukan, Tuhan suruh kerjakan, Tuhan suruh bertindak, Tuhan suruh apa saja kerjakan. Karena Tuhan tahu apa yang dia harus buat untuk kepentingan, kemuliaan bagi namanya. Lu jangan ajar Tuhan. Lu jangan ke sekolah Tuhan. Iya. Kalau Tuhan mau bangun Nafirision, tidak perlu pakai lu, saudara. Kalau lu mau jadi anggota DPR lebih dulu. Suruh. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada bisa halang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak boleh ada yang palang. Tidak boleh ada yang tunda. Tidak boleh. Saudara. Karena kalau bilang Tuhan kerja, Tuhan bilang kerjakan, saya kerjakan. Karena yang suruh adalah yang punya segala-galanya. Yang suruh yang punya kepentingan bagi itu. Yang suruh yang punya, saudaraku, apa tujuan. Jadi kita tidak tinggal, kita ini cuma saudaraku yang melakukan. Kita cuma mengerjakan, kok tujuannya semua untuk Tuhan. Nah. Bahasa sederhananya begini, Abraham mungkin bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya jalan, kok Tuhan yang bilang toh? Ya, mau berkati semua bangsa. Kalau beta nyasar di tengah jalan, siapa rugi? Ini kalau beta ngomong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kok Tuhan yang suruh nak? Toh untuk semua kaum di muka bumi ini saya berangkat. Bukan untuk kepentingan keluarga saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tahu visi Tuhan jelas, dia akan melakukan firman Allah. Dia akan bertindak, dia akan mengerjakan segala sesuatu demi, saudaraku, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saya selalu bilang begini, kalau ada orang Kristen, ya saudara, pergi gereja, itu karena sesuatu. Anda taat karena unsur X. Saudara. Ada orang setia karena ada sesuatu. Ada unsur X. Kotong kalau sonepi ini minggu waktu WA. Kenapa ini minggu sondakta? Main tanya terus sudah kotong bisa. Kok biar dapat lihat kotong muka. Saudara, itu ketaatan unsur X. Ada yang bilang, saya mau setia. Karena kalau saya tidak pergi gereja, istri mulut ini hanya Tuhan saja yang tahu. Ya. Dia supi gereja, mah dia pulang datang, dia khotbah lagi gotong. Tahu dia pilih dengar khotbah apa, dia datang khotbah kita lagi. Lebih kita pisah sama-sama supaya rumah tangga aman. Itu ketaatan unsur X. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau taat, kita mau setia, kita mau lakukan semuanya. Saya ulang, bukan karena si A, si B, si C, si D, tapi semuanya hanya satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saya setia beribadah, kalau saya setia gereja, saya diberkati dengan firman Allah, maka saya bisa jadi berkat buat teman di kantor, saya bisa jadi berkat buat teman-teman di kompleks, saya bisa jadi berkat buat keluarga saya bisa jadi berkat buat orang di sekitar saya bisa jadi berkat ketika saya pergi ke sini ke situ, dan waktu saudara jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Itu karena saudara ada setia tanpa unsur X. Amin. Ada orang suka kasih persepuluhan, tapi ada unsur X di belakang. Saudara, Tuhan, beta dan istri ini tiap bulan Tuhan
Pas terima gaji itu tanggal 1 tuh ketong langsung 2 juta, ketong 200 tuh langsung di amplop memang Tuhan. Beta lihat yang sebelah nih Tuhan. Tiap bulan ketong maju dia sonai maju Tuhan. Tapi Tuhan, kok dia pu hidup lebih baik. Ya saudara. Padahal Tuhan bilang, toh, Maleakhi 3 ayat 10, beta hafal Tuhan. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Mana Tuhan? Sudah 5 tahun loh. Itu taat unsur X. Bilang samping kiri kanan, bukan beta. Saudara, bawa saja. Tugas saudara beri saja. Tugas saudara kembalikan. Ingat, saudara terkasih dalam Tuhan, kita cuma eksekutor alatnya Tuhan. Yang nanti saudara kepentingannya semua Tuhan. Kalau Tuhan mau berkati saudara, Tuhan tidak dapat melakukan itu. Jadi jangan pernah mentaati sesuatu kebenaran karena unsur X. Itu orang tidak punya visi. Saudara punya masalah dengan orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan bilang apa? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tuhan bilang apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kamu membawa sesuatu apa datang, tapi ada sesuatu yang tersimpan dalam hatiku, dalam hatimu, dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu dan pergi berdamai dulu dengan dia. Tapi banyak orang Kristen suka bilang begini, Tuhan, dari segi umur beta lebih tua, masa beta yang harus minta maaf di dia? Sorry Tuhan. Ya saudara, itu taat unsur X. Anda dengar baik. Berarti Anda mengampuni kalau Anda lihat orang yang bersalah kepada saudara adalah orang yang lebih muda. Orang yang lebih saudaraku rendah. Orang yang lebih saudaraku apa lagi? Di bawah kita. Tidak ada ayat yang bilang begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ampunilah. Lepaskan pengampunan. Apapun, siapapun dia. Itu tugas kita. Tidak boleh ada ketaatan dengan unsur X. Amin. Sebab waktu kita mengampuni dia, bukan kita dimuliakan. Waktu kita mengampuni dia, memang harga diri kita jatuh. Waktu kita mengampuni dia, mungkin orang bilang begitu, kasihan dia, dia kalah. Tapi dengar baik, semuanya untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen datang gereja, tapi dia ada batas salah dari orang lain. Sedang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kalau waktu menyanyi ku bergandengan tangan, dan WL bilang begini, pegang tangan yang di samping kanan kiri. Dia bilang bergandengan tangan. Kok musuh nah? Kalau WL bilang, tapi saya lihat ada yang belum gandeng tangan. Dia cepat pindah di bangku belakang. Supaya aman, pisah belakang, di belakang kan ada kawan, tuh saudara. Tapi waktu pas di belakang, lalu El bilang begini, pas di kalimat kau saudaraku, kau saudariku, yang di depan tunjuk yang di belakang, yang di belakang. Nah, dia bingung sekarang. Pas tunjuk saudaraku, ini musuh nak. Kok ada Kristen begini? Minggu depan dia bilang beta pindah gereja dulu. Itu saya sebut Kristen cacing kepanasan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen kok gak mau taat gitu loh. Saudara taat. Taat itu bukan karena ada yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Saya temukan banyak pria GSJA juga. Ada yang masih smoking terus. Sebelum datang di sini tuh dia susah batang di bawah dong. Sebelum Bapak Gembala datang kita tarik memang dong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi nanti kalau paru-paru bolong, kena kanker paru-paru, baru dokter bilang Bapak mesti berhenti merokok. Itu baru dia taat. Itu taat unsur X. Kau taat karena sudah kena kanker paru-paru. Kau taat bukan karena firman Allah. Kau taat bukan karena kau punya visi Tuhan. Dengar baik, pria GSJA, saya tidak merokok bukan karena saya takut kanker. Saya tidak merokok bukan karena saya takut mati cepat. Saya tidak merokok karena untuk kepentingan kemuliaan bagi Allah. Amin. Jadi pria yang masih merokok bertobat. Tapi pendeta, saya kalau makan habis mulut harus gatal pendeta. Saudara, yang mulut gatal, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya punya kelemahan di mulut gatal Tuhan. Saudara, saya ini rokok juga dari SMA. Saya dulu SMA Surya Tambua. Saudara, saya biasa keliling pilih puntung rokok sampai di sini juga. Saya kos di Tenubot, saudara. Jadi saudara bayangkan kalau malam saya cuma makan habis tuh. Nah kalau mam tua dong kirim uang terlambat datang. Nah beta mau beli rokok ini pakai apa? Kan beta sekolah, saudara. Nah beta terpaksa mulai ronda dari Tenubot datang. Beta mulai loti, orang Kupa bilang loti itu. Lihat, kan dulu tidak ada senter, saudara. Loti orang puntung rokok dong di mana? Mulai pilih sat-sat batang, saudara. Beta pilih kalau mulai krisis terjadi itu. Ya. Karena beta rasa tidak bisa. Tanpa isap rokok tidak bisa. Saudara terkasih. Maka beta mesti paksa diri. Meskipun puntung rokok, beta mesti cari. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Itu karena apa? Belum punya visi dari Tuhan. Hidup ini pikir hanya untuk beta. Yang penting beta senang. Yang penting beta happy. Yang penting beta bahagia. Itu beta pun pikir. Saudara terkasih dalam Tuhan. Soalnya pikir soal apa bilang tubuh ini bait Allah, tubuh ini sudah ditebus dan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu sana ada pikiran di situ. Kok yang penting beta senang, yang penting beta suka-suka. Termasuk datang konsernya Tony Pereira itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu Tony Pereira bilang, ikus paling hawa sorunina iya pestalaran. Kami di atas ini, di atas. Haware hawa kapoda. Saudara terkasih. Woi beta suka tuh nak. Saudara. Sampai lat-lat pulang itu bahagia mau mati. Satu kali beajak kawan KKR di sebelah Scott Galilea dulu. GBI. Saudara, Ibu apa? Wilma masih pakai itu Scott Galilea. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kami datang ke baktian KKR, ya. Saudara habis KKR, orang pulang tuh perubahan. Ketemu pulang tambah gila. Saudara, pulang tambah gila.
Sampai di cabang lapangan perempatan situ, saudara terkasih dalam Tuhan, kami udah otak tahu tak putar di mana kok. Ya memang setan mas pakai toh. Saudara, nah beta dan bepung kawan baru pulang KKR. Orang mesti jalan pulang Pitenuwo sana. Nah botong dua lingkar balik, saudara. Kami udah pulang kembali, saudara terkasih dalam Tuhan, kami menuju ke Tini sana, Tini. Sebelah sini ya. Ya, saudara. Pergi di sana, lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, malam itu kami pesta miras. Saudara, pesta alkohol dengan kawan-kawan. Padahal kami dua baru KKR habis ini di Scott Galilea. Ya. Saya ingat waktu itu KKR kan altar call, saudara. Dan kami dua duduk paling belakang. Jadi semua orang tumbang. Jama, tumbang semua. Tinggal kami dua berdiri. Nah, sekarang dia lihat dia beta. Karena semua sudah jatuh, orang gamatar segala macam tuh sudah. Nah kami dua ini tidak rasa sama sekali hadirat Tuhan. Jauh betul-betul. Jadi saudara, begitu ini hamba Tuhan datang kau tumpang tangan di botong dua, sebenarnya botong dua tidak ada kepengen jatuh. Tidak, itu bukan hadirat Tuhan. Di setumpang begini, daripada kau tunduk berdiri sendiri malu. Langsung kau tunduk aja reba ikut. Kami udah reba merasa diri, yang lain subangun kau belum. Rasa diri. Beta ingat berdosa yang gila-gila betul-betul. Ya sudah. Aduh. Ya memang karena memang hidup ini taat unsur X. Saudara, taat unsur X. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kalau orang tua saya datang dan kalau saya cerita rohani, orang tua saya paling senang. Sudah. Ya. Karena orang tua saya karismatik dari dulu. Jadi kalau datang sendiri bapak, kami KKR bapak. Padahal beta ini ada putar balik, pipi omong kosong. Ya saudara, belum KKR bagus ya. Ya bagus bapak. Kami dapat jamahan Tuhan dan kami rebas semua bapak. Ya saudara, ada apa? Saudara ini, aduh, ketaatan model begini ini berat. Hari ini saya mau sampaikan jemaat GSJA Navirisio. Mari taat tanpa ada unsur X. Amin. Dengar firman hari ini, dengar firman hari Minggu, dengar firman di ibadat perkunjungan, dengar firman di ibadat pria, dengar firman di ibadat wanita, di ibadat youth, ibadat teen, ibadat sekolah minggu. Semua kita mari belajar untuk melakukan kebenaran. Saya lakukan karena ini kemauan Tuhan, demi kepentingan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Itu orang punya visi Tuhan. Yang kedua, saudara, orang kalau punya visi Tuhan, ayat 7. Mari kita lihat Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ, apalagi sama-sama jemaat katakan, mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mezbah atau dalam bahasa Ibraninya misbek, itu artinya menyembelih atau mengorbankan, saudara. Jadi waktu Abraham ini mendirikan mezbah, otomatis dia sedang mempersembahkan korban, saudara. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara, orang yang punya visi dari Tuhan adalah orang-orang yang membangun mezbah bagi Tuhan. Orang-orang yang mempunyai visi dari Tuhan
adalah orang-orang yang bukan mendirikan mezbah bagi dirinya, tapi mezbah bagi Tuhan. Menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Menyatakan korban kepada Tuhan. Saudara bisa lihat perbandingan dalam kitab 1 Raja-Raja. Saudara, tentang bagaimana Elia mempersembahkan korban dan nabi-nabi Baal pun mempersembahkan korban. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang punya visi Tuhan itu seperti Elia, seperti Abraham yang mempersembahkan korban bagi Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani 13 ayat 15 mengatakan begini. Mari kita lihat. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Kitab Ibrani 13 ayat yang ke-15. Tampilkan jemaat saja kita untuk baca. Ibrani 13 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Persembahkanlah korban syukur kepada Allah. Saudara, Roma 12 ayat 1 juga mengatakan begini. Mari kita lihat. Roma 12 ayat yang pertama. Mari tampilkan ayat ini. Roma 12 ayat yang pertama. Saudara, Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan atau korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang terkasih, kalau saudara punya visi dari Tuhan, seluruh lifestyle hidup saudara dan saya, ingat, semuanya ini kita mau persembahkan bagi Tuhan. Saudara, makanya orang-orang Kristen yang punya visi dari Tuhan, dia tidak mungkin malas untuk beribadah. Dia tidak mungkin malas berdoa. Dia tidak mungkin malas baca Alkitab. Dia tidak mungkin malas melayani. Tidak mungkin. Karena dia tahu, saudaraku, waktu saya menjadi orang Kristen yang punya visi dari Tuhan, saya harus mendirikan yang namanya mezbah bagi Tuhan. Dan semua mezbah yang kita dirikan bagi Tuhan, ingat baik-baik, ada yang namanya korban persembahan. Ada korban yang kita harus nyatakan di hadapan Tuhan. Apakah korban yang berkenan itu? Korban yang berkenan itu bukan bicara, saudaraku, hanya soal hal-hal jasmani seperti hal-hal finansial. Bukan. Tapi lebih daripada itu, hidup kita, ucapan syukur kita, saudaraku, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saya senang tadi melihat saudara menyanyi dengan bersukacita. Ada penari tamborin, saudara, ada singers. Kita melakukan semuanya itu karena kita sedang mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita sedang mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa saudara kita bisa memuliakan Tuhan? Bukan hanya dengan harta kita saja, tapi lebih daripada itu, dengan seluruh kehidupan kita, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Saudara, karena itu saya mau ajak pria-pria, jangan malas untuk melayani Tuhan. Momen Harnas ini adalah momen di mana kita diajak untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pria-pria diajak untuk melayani Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya saja wanita yang memenuhi gereja, memenuhi altar, memenuhi semua bagian sesi pelayanan, tetapi pria-pria pun harus melayani Tuhan dengan seluruh apa yang Tuhan persembahkan kepada kita. Amin. Saudara terkasih, di gereja tertentu saya melihat, kalau pembangunan gereja, banyak pria yang terlibat di dalamnya. Kalau bagian saudaraku nanti mau Natal, pas bunuh-bunuh, itu pria banyak yang hadir, saudara terkasih dalam Tuhan. Banyak sekali. Kalau bagian renovasi gereja, pria banyak mendukung, saudara terkasih dalam Tuhan. Kerja ini itu yang keras-keras, saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Banyak pria. Tapi tidak banyak pria yang mau memberi dirinya setia, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ikut doa puasa,
ikut doa saudaraku, apalagi doa-doa keliling, ikut saudaraku pelayanan-pelayanan yang saudaraku kelihatannya bukan keras ya, tetapi kelihatannya adalah suatu bagian kegiatan rohani, itu tidak banyak yang mau melibatkan diri di dalamnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi hari ini saya mau ingatkan kepada kita, mezbah itu didirikan oleh Abraham, bukan didirikan oleh Sarah, bukan didirikan oleh wanita. Dalam perjanjian lama kita melihat saudaraku, tren mendirikan mezbah itu selalu dilakukan oleh kaum pria. Pria selalu menjadi imam, prialah yang menjadi promotor, penggerak rohani, penggerak saudaraku dalam relationship dengan Tuhan. Itu selalu para pria-pria. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya agak sedikit protes kalau ibadat perkunjungan saudara, lalu disuruh silakan keluarga di tempat ini menyaksikan kemurahan Tuhan. Selalu bapak-bapak korek, dia tidak mau bersaksi, dia istri yang bersaksi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pas doa dia korek lagi. Doa mama, kesaksian mama, saudara, semua mama habis. Bapak bagian apa? Bapak hanya duduk kota ngangasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pria itu yang mendirikan mezbah. Banyak di rumah-rumah mama yang genjot. Bapak, kita ini hari belum doa nih. Coba bapak yang genjot, baik. Ini mama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mama-mama saya mau pesan, kalau ada bapak-bapak yang lupa genjot, lalu mama yang genjot, kasih tahu dia, bapak, kita dua ganti. Ini hari bapak pakai rok, saya pakai celana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pria harus menjadi promotor, pendiri mezbah. Kalau mama mulai malas melayani, pria yang harus mendorong. Karena ada pria-pria yang lebih maju, pria-pria yang lebih bertumbuh, pria-pria yang lebih saudaraku agresif di dalam pelayanan. Itulah pria integritas, itulah pria yang punya visi, itulah pria yang akan membuat gereja sidang jemaat Allah bukan hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi lebih daripada itu, kualitas akan bertumbuh. Karena waktu kita berdoa, waktu kita baca Alkitab, waktu kita melayani, waktu kita membangun mezbah keluarga, di situ rohani akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harnas kaum pria ini harus membawa kita semua seperti Abraham yang mendirikan mezbah. Saudara yang terkasih, kalau kita lakukan ini sekali lagi, gereja GSJ punya mimpi 2000 berapa ya? Saya lupa, 40 akan menjadi leading church, menjadi gereja terdepan. Kenapa? Mungkin kita sudah mati, tetapi saudara, kita sudah tanamkan mezbah keluarga lewat generasi yang akan sampai di 2040. Mereka sudah bertumbuh menjadi pria-pria yang militan. Mereka sudah menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Gereja akan semakin dahsyat karena ada man of integrity, white God vision. Karena ada pria-pria integritas yang mempunyai visi Tuhan. Saudara, 10 pilar dari pria integritas. Kalau Tuhan izinkan, nanti tahun depan kita akan bikin seminar juga untuk wilayah ini Atambua ya, saudara. Saya belum pernah datang bikin seminar di Atambua ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 10 pilar pria integritas. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. I yang pertama kan, INT itu semua ada depo arti. Nah, I itu intim dengan Tuhan. Mezbah harus dibangun. Sebab itu adalah tiang pertama untuk gereja
mengalami sesuatu yang namanya pertumbuhan dan kemajuan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua hari ini hadir, supaya kita betul-betul menjadi pria yang mempunyai visi dari Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pria integritas? Yes. Pria integritas? Yes. Pria integritas? Yes, yes, yes. Dasya. Pria tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau menjadi pria-pria. Kami mau menjadi